Kita di rumah tangga ini kena bakal lahir karena sebab berita dari luar nang kada bagus. Kita sudah saling memaafkan dan saling berbaik sangka. Apa ngalihnya? Di luar itu kadang-kadang hendak merusak rumah tangga seseorang. Jadi ingatkan, kunci kesuksesan di dalam rumah tangga Quran sendiri yang menyebutkan dan Rasulullah mengamalkannya. Khudhil afwa, saling beri kemaafan. Wa'mur bil urfi, saling mengajak kepada kebaikan. Wa'rid anil jahilin, jangan peduli dengan gosip-gosip orang yang di luar. Jangan peduli. Terakhir, apabila nanti sudah selesai akad nikah ini, kemudian malam harinya sudah boleh kan bermalam di sini atau dibawa kemana? Baca ayatul kursi 17 kali. Mungkin hafal, baca di bukunya. Ini amalan dan ijazah dari Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Barang siapa membaca 17 kali ayatul kursi ketika selesai akad nikah, mempelai yang laki dan yang perempuan, maka rumah tangganya akan dilanggengkan, dibahagiakan, dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, dan dipelihara daripada fitnah, daripada orang yang iri, orang yang hasud, dan akan dimurahkan rezekinya, dan terutama akan mendapatkan dzurriyyah, keturunan. Jadi kalau orang mengamalkan 17 kali ayatul kursi ketika setelah akad nikah akan dapat dzurriyyah yang salih dan salihah. Pertanyaannya, ulun guruai sudah lawas kawin, semalam kada terbaca, apakah ulun buluki kawin pulang? Nah itu terserah pian, pandirakan di rumah situ, pandirakan di situ. Jadi ada kawan, ulun bertakun pian lawanilah jurang kawin pulang, wah nih aja. Kenapa kada kawin? Bini ulun wani lagi jangan. Ini bagayaan aja. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah dapat melaksanakan suruhan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi karena itu perkawinan ini adalah salah satu sunnah yang paling besar. Syiarul awliya wal anbiya, ciri-ciri para nabi-nabi dan orang-orang salihin. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Siapa pernah kawin di dunia ini bersanding, nantinya udkhulul jannata, diperintah masuk ke dalam surga, antum wa azwajukum, kamu dengan istri kamu, tuhbarun, bersanding juga. Nah, jadi nang belum beristri laki, cari laki. Kayak apa caranya? Cari nang tuha-tuha kayaknya tak aja deh. Nang belum isi bini, ayolah kasih. Namun sudah cukup umurnya dan memang sanggup minta. Mun belum, jangan dulu. Cuman jangan kada berniat hendak kawin. Rugi bener. Rugi bener. Lah, orang sudah kawin tuh kita hendak kawin lagi, cuman kaduan nih padahal. Dan sayang juga pang lawan bini. Sayang. Nah, jadi bila di dunia ini pernah beganding, enggak ini bipai lawan bini nih. Artinya waktu ini kan bersanding habis ini nih. Masuk surga kayak ini juga nih Pak. Tapi alhamdulillah aja. Tapi lamun di dunia ada pernah bergandeng lawan bini limbaya sorangan kan masuk surga. Tapi ada jabang bidadari. Tapi secantik-cantik bidadari di surga kada mengalahkan bini kita yang ada di dunia. 100.000 kali lebih cantik dari bidadari karena bini kita yang ada itu. Biar keadaan di dunia seadanya. Artinya kada nong kayak artis tuh muha. Tapi masuk surga sama-sama. Nah ini. Jadi karena itu niatnya ujar Imam Abu Bakar As-Sikran mengharapkan cinta Allah, cinta Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah, supaya dapat dzurriyyah, keturunan yang saleh dan salihah, terpelihara daripada maksiat, mempermudah dan untuk menyamankan untuk mengerjakan ibadah, dan supaya mendapatkan keturunan yang baik. Ini niatnya untuk berkawin. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan calon mempelai ini insya Allah mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang penuh keberkahan, mawaddah warahmah wassakinah, dan mudah-mudahan berketurunan dzurriyyah yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya dan segala apa-apa yang dikerjakannya insya Allah. Dan kita semua mari menyaksikan akad nikah ini selain daripada dua saksi, pianlah maksudnya lawan pian dua saksi akan juga yang lainnya bertahan sama-sama. Jadi galak. Ini bisa jual jadi jangan nyaman yang lain kan? Tes.
orangnya Muhammad Rafli Ibnu Husni Tafri, Nadia Nur Mintasari Binta Hamidan. Salam boleh. Ya, Rasulullah SAW itu akdun nikah. Ada dua kebahagiaan yang kita rasakan di hari ini. Pertama, kebahagiaan kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Pertama, kita bahagia dengan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi kita yang lahir, anak kita aja lahir luar biasa sudah bahagianya. Apalagi ini adalah Rasul, Nabi yang akan memberikan kita syafaat dan yang terus membimbing kita. Walaupun beliau sudah di alam barzah, tapi ilmu beliau, petunjuk beliau, Al-Quran dan hadis yang terus yang kita amalkan nanti sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, kebahagiaan, alhamdulillah saudara kita dapat melaksanakan insyaallah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila melaksanakan sunnah Rasulullah, menjadikan sebab turunnya rahmat dan keberkahan Allah. Apalagi sunnah yang paling besar ini adalah akdun nikah, kadabadatan orang kawan nikah. Pertama, syaratnya mampu lahir dan batin. Kedua, beisi duit kesan jujuran. Pada hakun ini jujur akan gelapung aja atau apa ngarannya baras saja. Kemudian kita teringat ketika Sayyiduna Ali karramallahu wajhah dikawinkan dengan Sayyiduna Fatimah Zahra, Rasulullah beliau memberikan pesan-pesan kepada kedua mempelai. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan nikah ini adalah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Khalaqal khalqa bi qudrati wa nayyarahum bi ahkamihi. Jodoh adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memang kada jodohnya, walaupun sudah berjanji, bisa aja kada jadi. Dan ini terjadi di zaman sahabat. Waktu itu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, hendak melamar seorang wanita di kota Madinah. Lalu membawa kawan, sebab kawan ini patuh lawan abahnya, ngarannya Abu Darda. Ketika sama-sama berangkat menuju rumah yang dikehendaki tadi, wanita tadi, itu Salman Al-Farisi sudah menyiapkan duit kesan maharnya. Sampai di sana diterima. Setelah diterima, kemudian ujar abahnya si Nang Babinian tadi, aku setuju aja, cuman harus minta pendapat kepada mamanya dan anakku sendiri. Mamanya setuju, cuman si nang anak berucap, bah ulun hakun naik kawin, tapi bukan dengan Salman Al-Farisi, ulun hakun dengan Abu Darda. Coba lihat, nang badatang Salman Al-Farisi, nang dikehendaki babinian Abu Darda, kada sakit hati kada? Bah bisa bercampur ke sungai ini lakiannya. Tapi coba lihat sahabat, mereka semuanya orang yang berilmu dan orang yang dibimbing oleh Rasulullah. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi, kalau memang si babin itu hendak mau ikam, silahkan wahai Abu Darda. Dan coba lihat, duit nak kumpulkan gesan mahar nih, kubariakan gesan ikam mah minan daat melamarinya. Ada kan kayak itu lelakian kira-kira seorang nang hendak sekalinya kawan seorang dihendakinya. Habis itu pulang ujar Salman Al-Farisi, jujurannya nih, nah aku kumpulkan nih, biar aja kesan ikam Abu Darda. Satu. Yang kedua, bila ikam kawin, aku minta tolong yang jadi saksinya aku aja Salman. Adakah itu? Adakah itu? Nah, luar biasa. Purun benar babina ikam. Padahal si Salman nang hendak melihat babinin itu, minta bawai, minta tolong lawan Abu Darda, sekalinya nanti kehendak babina Abu Darda. Coba lihat. Ada juga kejadian waktu itu si lelakian ini hendak lawan babinian itu. Datang kawannya lelakian ini, ikam jangan hakun lawan babinian itu. Babinian itu pernah dicium lelakian, pernah diragap lelakian, pernah digandeng lelakian. Apa ikam?
Padahal kawannya ini hendak jolan itu. Lalu memutus kita jadi sebab ikam pernah dicium lakian, diganding bebinian, diregap binian. Kalau jadi kita putus. Padahal sepatutnya cari dulu kayak apa kisahnya. Jangan langsung kayak itu anunya. Sekalinya lawas. Sekalinya sinang kawannya tadi nama ngawini bebinian tadi. Limbah itu jasa lalakian nang pemula anak tadi. Kenapa jadi ikam mengawini bebinian itu? Pada ikam badakan itu pernah dicium lalakian, pernah diganding bebinian, pernah dirga bebinian. Iya nang mencium maragap mengganding abahnya. Lalakian galak. Iya. Nah jadi hati-hatilah. Jadi tak double ini sama-sama hendak. Nah, gitu. Nah ada ini kata-kala ada double kalau adalah. Alhamdulillah tadi mendengar pembawa acara bahagia benar sebab waktu itu anak kemanakan ulun kawin si Din ini yang membawa acara. Jadi kalau ada acara-acara luar biasa ini. Kalau kada salah asalnya anak bupati pian juara. Masya Allah. Asal nak kawin pulang ulunnya anak kawin. Alhamdulillah Bapak Kepala KUA Kalumpang dapat berhadir, Habib kita Sulaiman dan seluruh hadirin semuanya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan ketika seseorang melaksanakan nikah atau kawin itu menjadikan sebab mendatangkan keturunan dan zuriat. Jadi sebab mendatangkan keturunan dan zuriat. Masa. Jadi kalau kada ada perkawinan, kada ada zuriat, kada ada anak Bani Adam ini bertambah, kada ada. Sedangkan anak Bani Adam ini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perempuan yang salihah, laki-laki yang saleh berkawin, anaknya akan menjadi khalifah, menjadi orang yang baik dan menjadi pemimpin di permukaan bumi. Ini yang kita cari. Jadi karena itu hendaklah saling berdoa mendapatkan supaya mendapat zuriat keturunan yang saleh dan salihah. Yang ketiga, kata Nabi menjadikan terhubungnya silaturahim. Jadi bertambah keluarga. Ini kan orang Banjarbaru nih, dan kandangan. Nah, tarsani kan ketupat kandangan. Nah, di kandangan ini haruan gana-gana panjang-panjang, haruan dodol, bukan iwak haruan. Tiga ini adalah yang disebutkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan ciri wanita yang baik. Pertama, in amaraha ata'atu. Bila lakinya minta tulungi, cepat menulungi. Kita ngarakan nang babinian ada berataan nih. Emang anak jadi wanita salihah, belum laki berucap minum sudah mengulahkan banyu teh, banyu satruk, banyu kopi, tiga entah sarapian nah anak memilih nama nabian oleh abahnya, wahai suami ulun tercinta, jangan sampai bilang anak siup sudah laki belum menjalani ulahkan banyu, ulahkan bang umanya banyu ulah seorang dia, pian lah babinian ini babinian banyak nah, bisi laki kalau pian, alhamdulillah laki kan ada orang jual di pasar, suku cadang mungkin nggak ada di pasar. Biar berisi laki untung mana biar nih maulahkan banyu laki nih nah meminum makan seteguk aja kadusa secangkir pahala setahun tahajud setahun puasa nih bulik nih kita diminumi laki banyu seteguk kayak ini nah setahun pahala puasa setahun pahala tahajud lamun 10 teguk 10 tahun lamun secangkir banyak seember sedro lama selagi biar jangan waktu nang nikah aja nang bami minuman besurungan banyak laki datang disurungi siapakan banyu menyiapkan makanan seorang istri untuk suaminya pahala haji dan umrah nang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wah ini lambat menghadang giliran nak tulak naik haji. Kau aja sudah pengen berbulan. Kenapa jadi berbulan? Aku sudah haji, dapat pahalanya nih menyiapkan laki makan siang hari siang malam. Pengalihnya pertama in amaraha ata'atu menulungi dengan cepat. Demikian Sayyidah Khadijah itu sangat kuat perasaannya lawan Rasulullah, melihat Rasulullah sedikit sudah paham langsung menulungi. Yang kedua nih in nazara ilaiha asarratu, wanita yang paling baik, seorang istri yang paling baik yang wajahnya itu selalu ceria dipandang oleh suaminya. Jangan merangut saja, bah lawan laki orang senyum, bah lawan laki merangut, bah tulak ke pengantin ke salon dulu, bah make up macam-macam, bah menghadapi laki ukur basah, minyak lama rambutnya,
Belum lagi baparak laki na mencium kalimpanan sudah bubur basah. Lima pakai itu. In nadhara ilayya asal ini Nabi namadakan ciri wanita salihah selalu manis dan selalu ceria di hadapan suaminya, senyum terus. Satu senyum seorang atabassumu, satu kali senyum seorang istri kepada suaminya dijadikan Allah satu senyuman dari malaikat. Ini kita bila masuk lelakiannya kena senyumilah. Dengar juga di dalam kamar kan? Satu senyuman itu satu malaikat, yang malaikat ini mintakan ampun kepada si babinian, si istri tadi yang senyum kepada suaminya sampai hari kiamat. 10 kali senyum 10 malaikat. Jangan ngalih senyum loh laki. Badibari nang habang 100.000 senyum, badibari nang kuning 5.000 maramut. Kada perlu, yang penting dulu ridha Allah dan pahala Allah. Yang ketiga, wa in ghaba anha hafidha fi nafsiha wa malihi. Nah ini penting. Bila laki kadada, jaga diri dan harta suami. Bila laki kadada, jangan laki kadada juga seorang. Nah, datang laki, seorang masih kadada lagi baginannya. Nah, jadi mun hendak keluar juga minta izin. Abahnya ulun nak ke pasar, abahnya ulun hendak ada acara bamaulitan, abahnya ulun hendak misalnya kepada. Nah, 3 ini babinianai ciri wanita salihah Nabi mengatakan. Pertama, bila minta tolongi cepat menolongi. Yang kedua, wajahnya selalu ceria dan menyenangkan dipandang. Yang ketiga, menjaga diri dan harta. Adapun suami wajib bertanggung jawab lahir dan batin, menafkahi dan melajari. Kemudian daripada itu, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab kepada istrinya dan memaafkan segala kesalahan istrinya. Karena ujian Nabi, khairukum wa ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di dalam rumah tangga adalah aku, kata Nabi. Kemudian ini kunci kesuksesan di dalam rumah tangga ada 3. Ini Quran mengatakan kunci kesuksesan di rumah tangga supaya bahagia lahir batin sampai ke mati. Pertama, khudil afwa, saling memberikan kemaafan. Nang laki minta maaf, jangan supan, jangan egois. Yang bini minta maaf, jangan supan, jangan egois. Tuan Guru Kashful Anwar bila tuntung sembahyang itu menyelamani bini minta maaf. Tuan Guru Kashful Anwar. Nang bini pula mencium tangan laki minta maaf dia. Kan rami kalau saling memaafkan, rami. Tapi kalau saling ada perasaan yang kada baik, apalagi saling kada memaafkan, nah ini sudah. Khudil afwa, saling berikan kemaafan. Orang yang memberikan kemaafan hari kiamat itu nanti di padang mahsyar tidak akan dihisab dan masuk surga kada berhisab. Yang kedua, wa'mur bil urfi, saling mengingatkan kebaikan. Ini kunci yang kedua. Ini Al-Quran. Jadi nang laki kena mengatakan umahnya kita sembahyangan, abahnya kita sembahyangan, atau berbuat kebaikan yang lainnya. Alhamdulillah kita dapat rezeki, kita beri anak yatim. Alhamdulillah dapat rezeki, kita beri makan orang. Alhamdulillah dapat rezeki, kita bermaulidan. Saling mengingatkan kebaikan. Alangkah luar biasa bahagia di rumah tangga.